dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Zahidah Rinjani Putri, Bimo Pratomo, Nailah Salva Salsabila, Karyum Sutaria, Agnia Karomi, Bayu Apriliansyah, Ripka Ajeng Pramudiasari akan membahas tentang Omnibus Law yang mendapat banyak penolakan dari kalangan masyarakat dan aksi demonstrasi. Omnibus Law pertama kali muncul pada pidato Presiden Republik Indonesia, yaitu Jokowi saat pelantikannya 20 Oktober 2019. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah undang-undang atau satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Omnibus Law memiliki tujuan untuk memperkuat ekonomi negara dengan cara memperbaiki iklim investasi dan daya saing bangsa. Selain itu, RUU Omnibus Law juga mampu membuat harmonis lintas sektor karena peraturan yang saling bersinggungan mampu diminimalisasi. Adanya Omnibus Law mendapat respon penolakan dari banyak massa, sampai melakukan demonstrasi. Sebelum membahas lebih jauh, mari pahami terlebih dahulu pengertian dari apa itu massa dan demonstrasi. Massa adalah sekumpulan orang atau manusia yang berada dalam waktu dan tempat yang sama, yang mempunyai ketertarikan atau point of interest yang sama yang bersifat sementara. Massa aktif disebut dengan mob karena bentuk massanya telah melakukan tindakan yang nyata. Massa pasif disebut dengan audience, yaitu sekumpulan orang-orang yang belum melakukan tindakan nyata. Demonstrasi sendiri merupakan salah satu bentuk massa aktif. Gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Pengesahan RUU. Senin petang 5 Oktober 2020, rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. RUU Cipta Kerja disebut sarana pemerintah untuk berpihak kepada oligarki dan elit. Disahkan kilat sangat merugikan rakyat. Beberapa pihak menganggap ada konflik kepentingan dalam RUU Omnibus Law, sehingga hal tersebut yang banyak menimbulkan kontra di masyarakat. Dasar penolakannya adalah perubahan aturan upah minimum, pemangkasan pesangon, penghapusan izin atau cuti khusus, ketidakjelasan nasib pekerja alih daya atau outsourcing, serta dihapusnya aturan perjanjian kerja waktu tertentu atau tenaga kontrak. Serikat buruh meminta aturan tersebut dicabut lantaran banyak sisipan pasal yang dinilai merugikan kalangan buruh. 4 poin yang ditolak buruh di RUU Cipta Kerja. Menurut kajian dan analisa yang dilakukan KSPI secara cepat setelah menerima salinan UU nomor 11 tahun 2020 khususnya klaster ketenaga kerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh. Beberapa pasal tersebut antara lain, yang pertama ada berlakunya kembali sistem upah murah, yang kedua PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, yang ketiga outsourcing seumur hidup, yang keempat nilai pesangon dikurangi. Selain melakukan upaya konstitusional melalui jalur Mahkamah Konstitusi, KSPI juga akan melakukan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak konstitusional buruh yang diatur dalam undang-undang dan bersifat anti kekerasan. Selanjutnya ada analisis. Jenis dan kerusuhan massa di sini yaitu para demonstran. Dalam kasus kerusuhan demo Omnibus Law massa terbentuk secara terorganisir secara formal. Waktu terbentuknya pun baru karena adanya perilaku kolektif. Namun, aktivitasnya aktif karena para demonstran turun secara langsung ke jalan dalam jumlah yang besar. Beberapa massa ada yang menjadi destruktif dan irasional, sehingga terjadi huru-hara atau amuk massa yang mengakibatkan korban luka dan rusaknya fasilitas umum. Penyebaran massa pun tersebar karena demo dilakukan di masing-masing perusahaan para pekerja. Namun ada juga yang melakukan konvoi di jalanan hingga ke gedung pemerintahan. Keyakinan anggota terhadap kelompok yang membuat banyaknya jumlah demonstran karena memang memiliki tujuan yang sama. Rencana demo, unjuk rasa pekerja, aksi protes.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang disingkat sebagai KSPI mengatakan unjuk rasa buruh untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja digelar di lingkungan perusahaan atau pabrik masing-masing secara serentak di seluruh Indonesia yang melibatkan sekitar 2 juta buruh. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh dan diadakan di lingkungan kerja masing-masing sebagai upaya untuk menghindari penyebaran penularan wabah COVID-19. Diadakan di masing-masing lokasi perusahaan atau pabrik tempat para buruh bekerja pada 6-8 Oktober dari pukul 06.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Tujuan demo sendiri yaitu sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan. Biasanya, demonstrasi itu seperti menyuarakan kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, faktornya yaitu kekecewaan atas kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, muncul perilaku kolektif dari suatu kelompok yang menimbulkan kerumunan.